Oke, kali ini kita mau bedah sesuatu yang lagi heboh banget nih. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru Indonesia. Kenapa ini penting? Wah, ini langkah yang super bersejarah loh. Soalnya, kita akhirnya mengganti hukum yang udah usang, peninggalan zaman kolonial. Tapi ya gitu deh, nggak semuanya mulus. Justru perombakan hukum raksasa ini malah memicu perdebatan yang panas banget di mana-mana, terutama soal beberapa pasal yang dianggap paling kontroversial. Nah, biar kita semua paham, yuk kita lihat gambaran besarnya dulu. KUHP baru ini kan sering disebut-sebut sebagai tonggak dekolonisasi. Maksudnya apa sih? Gampangnya, setelah berpuluh-puluh tahun, kita akhirnya pensiunkan hukum pidana buatan Belanda dan pakai hukum buatan kita sendiri. Keren kan? Tapi, di tengah semangat pembaruan ini, muncullah dua isu yang jujur aja jadi pusat perhatian. Dua isu ini kayak jadi sumbu pendeknya gitu, yang memicu kekhawatiran banyak orang. Kenapa? Karena ini menyentuh hal yang paling dasar buat kita semua, soal kebebasan dan keadilan. Oke, jadi mari kita bedah satu persatu ya, dua perdebatan utama ini. Pertama, ini soal tarik-menarik antara kekuasaan negara melawan kebebasan kita sebagai warga. Terus yang kedua, kita akan lihat soal sebenarnya keadilan yang kita mau tuh bentuknya kayak gimana sih di zaman sekarang. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya. Ini dia nih, pasal yang super duper kontroversial, penghinaan terhadap presiden dan lembaga negara. Gini, ada dua kubu yang beda pendapat banget. Di satu sisi, pendukungnya bilang, hey, pasal ini penting loh buat melindungi martabat presiden sebagai simbol negara, biar stabil. Tapi, di sisi lain, yang kontra juga punya alasan kuat. Mereka khawatir banget karena kata penghinaan ini kan, ya multitafsir banget. Takutnya ini malah jadi senjata buat membungkam kritik yang sehat, bukan cuma buat menghukum serangan pribadi. Nah, kekhawatiran ini ada istilahnya namanya chilling effect atau efek gentar. Apaan tuh? Simpelnya gini, ini adalah situasi di mana orang-orang jadi mikir dua kali atau bahkan milih diam aja nggak berpendapat karena takut kena masalah hukum. Jadi daripada kena pasal, mending diam. Bahaya kan? Ini semua pada akhirnya mengerucut ke satu pertanyaan yang penting banget dan mungkin susah dijawab. Di mana sih batasnya? Kapan sesuatu itu dianggap kritik yang wajar dalam demokrasi dan kapan itu sudah masuk ranah penghinaan yang bisa dihukum? Garisnya tipis banget kan? Oke, kita tinggalkan dulu soal penghinaan presiden. Sekarang kita geser ke perdebatan besar kedua yang nggak kalah serunya. Pengenalan pidana kerja sosial. Kalau didengar sekilas, idenya bagus banget loh. Ini kan pendekatan yang lebih manusiawi, lebih modern. Fokusnya itu memperbaiki orang, bukan cuma dimasukin ke penjara. Tapi, nah ini dia tapinya. Kontroversinya pecah waktu hukuman ini mau diterapkan juga untuk kejahatan-kejahatan serius, misalnya korupsi. Dan ini langsung kena ke jantungnya prinsip hukum, kesetaraan di hadapan hukum. Yang jadi pertanyaan para kritikus itu begini, kalau seorang koruptor misalnya bisa dapat hukuman yang kelihatannya enteng kayak kerja sosial, apakah itu adil? Apakah itu masih mencerminkan bahwa semua orang sama di mata hukum? So, dari dua perdebatan panas tadi, kita bisa lihat satu hal yang jelas banget. Reformasi hukum itu ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar mengganti teks undang-undang. Implikasinya itu luas banget loh. Pertama, dari sisi konstitusi, pertanyaannya adalah gimana nasib kebebasan berpendapat dan HAM kita? Kedua, dari sisi masyarakat, apakah kita akan percaya sama hukum yang baru ini? Dan yang terakhir yang paling praktis, gimana polisi, jaksa, dan hakim nanti di lapangan? Bisa nggak mereka menerapkan ini secara konsisten dan adil? Pada akhirnya, mau sebagus apapun tulisan hukumnya di atas kertas, ujian yang sebenarnya itu ada di lapangan. Sukses atau tidaknya KUHP baru ini sangat bergantung pada bagaimana para aparat penegak hukum kita menafsirkan dan menjalankannya sehari-hari. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang mungkin harus kita renungkan bersama. Pada akhirnya, hukum baru ini akan jadi apa? Apakah ia akan menjadi alat kekuasaan atau sebaliknya menjadi perisai yang benar-benar melindungi keadilan dan kebebasan untuk kita semua?